Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami semua orang berdosa. Kami semua orang berdosa. Untuk kami ya Bapa untuk menyadari, mengakui, menerima keberdosaan kami. Sehingga kami mampu dan dimampukan untuk dibaharui. Karena kami berdosa, maka kami mohon rahmat-Mu. Dan Engkau datang untuk orang berdosa. Terima kasih ya Bapa atas rahmat anugerah yang Kau berikan kepada kami untuk menyadari keberdosaan kami dan kerapuan kami. Dan kami diselamatkan dan ditebus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya masih ingat ketika Paus Fransiskus mengatakan kita semua orang berdosa. Dan saya tidak berhak untuk mengadili dan menghakimi orang lain. Kesadaran akan keberdosaan inilah yang menurut saya sangat-sangat penting. Tapi betapa sulitnya untuk berani mengakui keberdosaan kita. Dan itulah yang menjadi pegangan kita. Hanya orang yang berdosa yang mau diselamatkan, ditebus, dibebaskan. Dan kapan kita mengalami, menyadari keberdosaan dan mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi para saudara, mari kita menyadari keberdosaan dan kerapuan kita. Ketidakberdayaan kita, kekurangan, keterbatasan kita. Hanya karena dengan demikianlah kita bisa diselamatkan dan ditebus. Jika kita tidak menyadari bahwa kita berdosa, maka kita tidak bisa mengalami rahmat pengampunan, rahmat keberdosaan, rahmat keselamatan. Dan Yesus mengatakan, aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang baik. Keberdosaan dalam batas yang seperti bacaan Injil hari ini tentang seorang wanita yang terkenal karena berdosa dengan membawa seorang wanita, seorang PSK, seorang pelacur. Yang berani mengakui di depan Yesus yang membawa parfum. Dan dia terkenal dan dia berani mengakui. Luar biasa menurut saya. Di saat sekarang ini di mana orang sulit sekali mengakui keberdosaannya. Sulit di zaman kita yang sekarang ini berani mengakui keberdosaan. Bukan yang gampang. Bukan. Padahal ini merupakan awal dari semua pengalaman akan keberdosaan. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi itu? Saya ingat akan apa yang selalu ini saya coba lakukan, jalankan adalah, ya Bapa, kasihlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Seruan yang kita sebut seorang doa Yesus. Ya. Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Maka seringkali saya menggunakan rosario ini sebagai sarana saya untuk berdoa, untuk mengakui keberdosaan dan kerapuan. Ya. Saya masih ingat, selalu ingatkan kita semua, Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Doa rosario ini. Rosario ini bukan hanya doa rosario, tapi biji-biji rosario ini menjadi sarana saya untuk berani mengakui Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Dan inilah yang membuat kita menjadi lebih rendah. Ungkapan doa singkat, doa yang sangat powerful ini membuat kita menjadi lebih rendah, membuat kita menjadi manusia yang rapuh, manusia yang berdosa, manusia yang Tuhan Yesus. Ketika kita tidak bisa menggunakan atau tetap menggunakan doa rosario, tetapi doa singkat ini, Tuhan Yesus kasihlah aku orang berdosa, Tuhan Yesus kasihlah aku orang berdosa, inilah yang membuat kita terdorong, terbawa untuk menyatakan keberdosaan dan kerapuan. Para saudara, semoga Anda dan saya dan kita berani mengakui keberdosaan kita. Ya. Supaya kita bertobat. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita ditebus. Tuhan Yesus kasih. Semoga Tuhan membawa kita untuk berani mengakui keberdosaan kita. Kerapuan kita. Dengan demikian Tuhan menyelamatkan dan menebus kita. Menjadi manusia yang mau diselamatkan.
yang dengan rendah hati mengaku dosa. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus. Sekali dua kali putaran Tuhan Yesus kasih laporan akan membuat kita diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra,